Oke guys, kembali lagi bersama vlog saya Gusti Darmayasa. Dan kali ini kita akan ngetes drone Seafly untuk flight time yang real. Artinya real itu apa? Real itu artinya dipakai terbang jauh dan dipakai seperti biasa lah gitu. Bukan cuma 2 meter terbang terus kita tungguin sampai dia drop baterainya gitu. Bukan seperti itu ya, karena kita pakai drone kan nggak cuma 2 meter segitu aja gitu. Kita pakai drone-nya kan, kita beli drone itu kan untuk dipakai terbang ya lumayan jauh lah gitu. Jadi di sini saya akan mencoba dari baterai 96%. Kita akan pakai drone-nya seperti biasa, seperti kita pakai biasa. Dan nanti sampai berapa persen dia akan habis baterainya ya, sampai berapa lama dia akan tahan. Oke. Saya di Pantai Abian Kapas ini ya, banyak orang main volley gitu ya. Di sini pantainya lokasinya di Tabanan guys. Ya bisa ngezoom ya. 4 kali zoom orang mancing, ternyata goyang kalau kita zoom guys. Dia jello ya kalau kita zoom guys. Kalau zoom dan bergerak itu dia jello. Yang saya kurang suka di sini kalau saving video itu gambarnya nge-freeze ya. Jadi kayak ada kayak shock jantung sedikit gitu karena tiba-tiba drone-nya nge-freeze gitu gambarnya setiap kita simpan video. Ya, jadi di sini saya tadinya mau nyari sunset, cuman kayak kondisi kayak gini kayak sih nggak dapet sunset ya, awannya kayak gini guys. Nah, ini adalah pantai sebelah ya. Ini saya coba ke sebuah villa di ujung sana, entah villa entah apa, ada bangunan di sana. Ya, jadi sekali lagi ini bukan tes baterai yang cuman 2 meter 2 meter ketinggian terus kita tungguin gitu ya. Karena ini drone kita pakai untuk terbang jauh. Jadi kita akan cek sambil diterbangin seperti biasa berapa lama gitu. Ya, ini kayak ada bangunan belum jadi gitu ya. Untuk warna dari drone ini cukup oke ya guys. Saya sih cukup senang dengan warnanya. Cuman emang masalah ketajaman emang tidak setajam Mavic Mini ya. Enggak sih terlalu banyak bedanya gitu, cuman sedikit lah lebih tajam Mavic Mini. Mavic Mini generasi pertama yang saya maksud ya. Karena saya kebetulan ada gitu, kebetulan punya Mavic Mini yang pertama dan saya masih pakai sampai sekarang. Drone Seafly ini biasanya saya pakai untuk kerjaan terbang jauh ya, kayak di konstruksi bangunan, kemudian di tebing-tebing gitu, di laut lepas yang jauh gitu. Saya biasanya pakai Seafly. Cuman emang tidak stabil sekali Seafly ini guys kalau kalian terbang di kondisi berangin ya. Saya bisa bilang nggak stabil karena emang saya udah ngerasain sendiri gitu. Ini drone-nya masih, bukan gambarnya nggak stabil goyang kiri kanan gitu, tapi drone-nya yang nggak stabil. Dia itu yaw kiri dan kanan jika ada angin kencang ya. Kalian bisa lihat di sini, ini anginnya cukup kencang guys ya. Anginnya cukup kencang. Dan kita akan coba terbangin. Ini ada Beach Mansion, Bali Beach Mansion ya. Ini adalah sebuah apa ya, hotel ya di Bali. Ya, saya coba ngambil foto iseng-iseng. Ini lautnya kok sungainya biru, sungainya coklat gitu ya. Kayak habis hujan di sini. Untuk foto ya, untuk fotonya di sini Seafly saya cukup suka karena sekali lagi ini tidak setajam Mavic Mini ya hasilnya. Jadi kalau untuk foto tidak terlalu tajam itu menurut saya bagus karena kita masih bisa ngedit sesuai dengan ketajaman yang kita inginkan di editing gitu ya. Kita mau tambahin HDR bagus, kalau kita mau tambahin kontras juga bagus kalau untuk foto ya. Untuk video saya pengen sih langsung jadi gitu, tanpa harus editing lagi. Ya, ini saya coba sambil nunggu baterainya habis ya.
Ini kayak mungkin saya kurang ngerti cara makainya orbit ini ya, karena kalau saya klik start di orbit ini dia nggak mau muter guys, muternya itu di tempat. Sih kok muter di tempat ini? Mungkin ada yang tahu ya, karena saya nggak terlalu nyontek di YouTube untuk cara orbitnya gitu. Karena yang saya tahu sih orbitnya itu tidak seperti drone lain yang harus menggunakan titik awal, kemudian kita mundur ke titik kedua untuk mengukur jarak, baru kita circle atau orbit. Kalau yang ini katanya sih menggunakan GPS. Jadi yang mana kita taruh poinnya ini, maka di sana akan ada GPS-nya dan dia akan muter gitu. Tapi yang saya alamin, saya point ke Bali Beach House-nya, Beach Mansion-nya, ke Bali Beach Mansion saya point, tapi tidak dia muter. Dan ini ada problem lagi, saya kurang tahu apa artinya. Katanya gimbalnya kurang turun atau kurang gimana. Saya sudah turunin, saya sudah naikin, tapi tetap aja sama gitu sih. Mungkin ada kalian yang paham ya, bisa komen di bawah. Akhirnya saya menyerah guys. Oke, saya lihat tadi ada automatic dan manual ya. Mungkin harusnya pilih yang automatic ya. Tapi begitu saya pilih yang automatic guys, itu dia seperti tadi dapat error gimbal kurang ke bawah atau gimana gitu ya. Dapat error seperti itu, makanya saya pilih manual. Dan ternyata manual tuh ya di tempat kayak gitu. Mungkin kita harus menggerakkan stick kanan secara manual agar mengikuti pergerakan dari yaonya dia gitu. Oke, karena nggak bisa orbit, saya balik ya, recording. Di bawahnya ada yang prepare main volley ya guys ya. Jadi gimana ya, saya mau diusir kayak. Oke, sekali lagi untuk hasil video, warnanya saya suka ya, dan bisa diubah-ubah juga warnanya. Kalau terlalu keras kalian bisa ubah dengan film simulation. Film emangnya Fuji film. Oke, jadi kalau warnanya kalian kurang suka, bisa diubah di aplikasinya, banyak pilihannya gitu ya. Tapi emang waktu saya ubah-ubah warnanya itu nggak terlalu terlihat langsung ya, karena ya nggak tahu kenapa nggak kelihatan banget warnanya berubah gitu. Kecuali kalau kalian pakai yang fluorescent yang emang biru banget, dan kemudian kalau kalian ubah ke warna landscape ya. Oke, lanjut, kita baru 70%. Video sudah sekitar 8 menit ya guys ya. Untuk klaim dari mereka itu sekitar 30 menit flight time, no wind ya, dan kecepatannya juga tidak terlalu kencang gitu ya, no wind. Nah ini kita dengan wind, apakah sampai 30 menitan? Saya rasa sih tidak ya, karena emang tidak ada drone yang akurat. Bahkan DJI pun mengklaim Mavic Mini 30 menit. Saya tes dengan terbang biasa, Mavic Mini pun sekitar 22 atau 23 gitu ya. Tidak sesuai dengan ya yang di kardusnya lah gitu. Kalau mereka bilang flight time dengan tidak ada angin, terus mau terbang di mana nggak ada angin? Mau terbang di pantai nggak ada angin kan nggak mungkin. Jadi ya itu kan cuman marketing aja gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan berharap flight time itu real sesuai dengan apa yang mereka marketingkan. Kalau jarak mungkin bisa real ya, karena saya coba sendiri, ini dijanjikan 5 kilo ya. Saya udah pernah 3 kilo tanpa ada masalah gitu dengan Seafly ya. Tapi dengan Mavic Mini 500 meter aja udah kalang kabut ya. Ya tergantung ini ya, gangguan di lokasi pastinya. Ada wifi 24
atau 5,6 gitu bisa mengganggu dari sinyal remote atau sinyal ke drone. Nah ini sebenarnya ini bagus ya, apa namanya, sungainya guys, di bawah tadi itu sungainya bagus sebenarnya, tapi lagi kering gitu ya, dan coklat. Padahal saya berharap di sini bagus, view sungainya bagus sih. Kalau di sini air sungainya warnanya normal ya, itu kayak sungai di Amazon tuh guys, epic banget gitu ya. Ini sungainya coklat terus air lautnya biru gitu, jadi kayak laut di mana tuh yang ada dua warna yang berbeda gitu kan. Tahu kan lautnya itu di mana ya, di Arab apa di mana itu ya, jadi unik sih, tapi saya berharap airnya itu sungainya normal ya, agak-agak biru gitu, jadi sama dengan air lautnya biar bagus gambarnya, tapi sayang enggak ya. Ini sudah 11 menit dan baterai 58% ya guys. Oh, untuk informasi ya, di channel YouTube sebelah itu, di sebelah itu ada yang review diterbangin cuma sekitar 2 meter, terus ditungguin sampai habis baterainya, itu dapat flight time 24 menit ya. Tapi itu pun sudah sampai 0% ya, sampai dia turun sendiri itu 24 menit guys. Nah sekarang kita akan coba ini dengan kondisi berangin juga, di pantai pastinya berangin ya, dan kita terbangkan, mainkan drone-nya seperti biasa, apakah dapat 24 menit ya. Ini saya coba ini ya, jarak melewati beberapa villa yang pastinya villa itu punya wifi, ke atas nembak itu pastinya harusnya gangguan ya guys. Ini 700 meter, koneksi masih stabil sih ya di 700 meter, kalian bisa lihat tidak patah-patah ya. Ini sungai yang saya harapkan, tapi sayangnya tidak indah seperti yang saya harapkan gitu. Akhirnya saya rekam juga ya untuk vlog, untuk gambar stok vlog yang berikutnya. Kalian bisa lihat di pojok kiri bawah mapnya error ya, sejak saya beli itu tidak error. Setelah saya update firmware transmisi ya, sekali lagi update firmware yang transmisinya, bukan firmware 4,3 di drone-nya ya guys. Itu jadi kayak gini mapnya. Remote-nya sudah ke arah drone, tapi kalian bisa lihat drone-nya di pinggir kiri saya, padahal drone-nya itu di depan saya guys. Nah, udah kembali lagi drone-nya sekarang ke depan ya. Jadi itu adalah error-error kecil yang mungkin mengganggu ya. Di sini gambarnya sudah mulai pixelate, artinya sinyalnya sudah mulai tidak kuat untuk menampilkan gambar HD ya, atau gambar yang tajam di HP ya, bukan gambar aslinya ya. Nah ini kalian bisa lihat di jarak 1 kilo masih aman guys. Sekali lagi di bawah ini villa yang notabene banyak wifi nembak ke atas ya. Oke, stuck, drone sudah stuck. Oke, sekali lagi ini gambar udah gak gerak ya, jadi artinya ini udah lost signal transmisinya. Kalau untuk report telemetrinya, drone-nya masih bisa digerakkan, tapi gambarnya nggak kelihatan ya. Kalau dilihat ya, ini lagi return to home ternyata guys ya. Dia ini horizontal speednya 12 meter per second, itu ngebut banget ya. Itu ngebut banget sih. Masih stuck nih gambarnya. Padahal drone sudah jalan ke arah kita ya, sudah jangkauan 800 meter di depan kita, tapi gambarnya masih belum live. Lihat di pojok kiri bawah guys, drone-nya lagi-lagi di sebelah kiri saya. Aneh kan?
Untungnya return to home-nya nggak balik ke mapnya dia ya, mapnya sesuai dengan yang di pojok kiri bawah itu. Lihat sekarang di kanan drone-nya. Padahal di depan saya itu drone-nya guys. Oke, dia sudah benar ke depan saya. Ya, ini adalah view dari atas pantai Abian Kapas, Tabanan. Ngebut banget sih pulangnya ya, 12 meter. Kalau kalian manual tekan stick terus forward gitu, kayaknya nggak nyampe deh 12 meter guys. Palingan maksimal 10 ya, 10 meter gitu per second. Oke, ini kayaknya mulai descending, drone-nya tuh mulai turun. Oh, sudah saya cancel ternyata ya. Oke, sini saya akan coba beberapa white balance, beberapa warna dari video. Ya, dia tuh kalau dipencet tuh getar-getar gitu ya, bikin jantungan. Nah, ini ada cloudy, lihat warna hijaunya berubah ke arah sedikit kuning. Fluorescent jelas berubah, kalau fluorescent jelas kelihatan berubah ya. Cuman kalau ini harusnya kuning banget ya, di 10.000 ini enggak? Kelvin 10.000 nggak sih maksudnya? Nggak tahu juga sih. Tapi saya suka sunny. Hijaunya menurut saya pas ya di selera saya. Kalau cloudy agak kuning sedikit ya. Nah, kemudian untuk scene mode itu ada landscape, ada sunset. Ini yang saya nggak ngerti karena perbedaannya nggak terlalu beda ya. Kalau coba kita pakai flash ini, pakai scene mode yang flash, di mana bedanya? Kayak makin malah cuman ngeblur sedikit ya kalau pakai flash. Nggak tahu juga sih. Ini HP-nya getar-getar terus tiap dipencet ya, agak jantungan juga saya jadinya. Oke ya, jadi di sini kita coba night. Wow, saturasinya naik ya kalau pakai scene mode yang night. Dan pakai yang sport ini warnanya agak kalem, agak flat, yang mana bagus untuk di grading ya. Tapi kali ini kan kita nggak main grading, jadi pakai yang landscape aja. Ini yang sunset nggak ada perubahan, saya bingung jadinya. Untuk scene mode yang sunset apa ya, nggak berubah soalnya warnanya. Oke, jadi ini sudah videonya 17 menit, hampir 18 menit. Baterai sisa 29% ya. 18 menit baterainya sisa 29%. Dan ini bukan dipakai cuman terbang 2 meter terus ditungguin sampai habis baterainya, bukan gitu. Tes ini adalah tes dipakai beneran, terbang ke sana kemari, record sana sini, gonta-ganti setting, berapakah dapatnya ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya kurang aware ya karena SD cardnya full. Saya nggak lihat gitu, but it's okay karena di sini kita nggak ngetes hasil, kita ngetes flight time atau battery life jika drone ini dipakai terbang seperti biasa kesana kesini gitu ya, tidak cuma diam di tempat 2 meter terus ditungguin sampai drop. Oke, jadi yang saya lihat di channel sebelah itu, kalau kalian nungguin drone ini sampai drop, sampai 0% dan diterbangkan cuman 2 meter, kurang lebih 2 meter di depan kita, itu dapatnya flight time-nya itu 24 sampai 25 menit ya. Itu diterbangkan cuma 2 meter. Nah, sekarang bagaimana kalau kita terbangkan seperti biasa ke sana ke sini sambil record juga, sambil bikin ya video sinematik lah sedikit-sedikit, itu dapatnya berapa menit ya. Kita akan lihat. Video sudah hampir 20 menit dan ini ya, baterainya sisa 21%. Ya, drone ini agak susah bikin circle secara manual ya guys ya. Jadi ini saya coba bikin secara manual circle-nya, tetapi tidak smooth seperti DJI. Kalau DJI itu kalian bikin circle secara manual tuh
enak banget ya, gampang gitu. Ya hal ini juga sudah pernah saya infokan di vlog yang sebelumnya. Agak susah emang. Kalau dia low battery emang gitu ya guys, getar-getar gitu HP-nya. Jadi harap maklum aja. Bikin jantungan juga sih gitu. Sekali lagi kita ngetes flight time di sini ya. 20 menit sudah 17% sisa baterai. Kita akan bandingkan dengan channel sebelah yang dapat ngetes drone ini terbang 2 meter, tidak jauh-jauh, cuma 2 meter di depan dia. Itu dapatnya sekitar 24 atau 25 flight time-nya, itu sampai 0% ya guys ya. Kita akan tes sekarang. Saya masih penasaran sama orbit mode ya. Lagi-lagi saya pilih yang manual karena yang otomatiknya itu error. Ada error, ada tulisan error gimbal. Kenapa gitu ya? Nah, ini kita coba orbit lagi sekali karena masih penasaran saya. Dan gerakannya kenceng banget, tidak bisa pelan-pelan ya. Oke, SD card saya full. SD cardnya full ya. Oke, nggak apa-apa karena kita bukan ngetes hasil di sini, kita ngetes flight time. Oh ya, di sini drone ini punya mode sinematik yang mana katanya bisa bergerak lebih lambat. Saya dapat nyoba sinematiknya dengan drone ini. Ternyata yang lambat itu cuman maju mundurnya aja guys. Yaonya, kiri kanannya, yaw itu apa ya, kayak panning kiri kanannya itu tetap kencang. Jadi bikin circle manual pun tetap susah bahkan dengan mode sinematiknya dia gitu, karena yawnya tetap kencang, sensitif banget, ditekan sedikit aja udah beloknya kencang gitu ya. Oke, ini sudah mau di akhir testing ya, 12%. Dengan video sekitar 22 menit terbangnya, dapat angka 12%. Sorry, maksudnya 12% dapat angka 22 menit. Oke, sekarang sudah 10%, 9%. Ya, di sini saya nggak mau ngetes sampai 0% ya, karena baterainya ntar rusak. Karena drone ini saya pakai untuk kerja juga guys, jadi saya nggak pengen baterainya rusak. Oke ya. Video sudah 23 menit dengan sisa baterai 9%. Saya turunkan. Oke, jadi konklusinya tadi awalnya 96%, kemudian terbang sekitar 23 menit, sisanya 9%. Berarti persen baterai yang kurang itu adalah sekitar 87% ya guys ya. Jadi ini 23 menit baterai kalian itu berkurangnya 87%. Oke, yang mana di channel sebelah jika diterbangkan 2 meter di depan kita nggak ngapa-ngapain, itu dapatnya sekitar 24 atau 25. Jadi termasuk bagus ya flight time-nya antara yang diterbangkan cuma 2 meter di depan kita sama yang diterbangkan seperti sekarang kesana kesini melawan angin dan sambil ngerekord juga, itu dapatnya sekitar 23 menit atau bisa 24 kalau saya paksakan sampai 0% tadi ya. Oke, jadi menurut saya bagus untuk flight time-nya, sehat baterainya. Oke ya, jangan lupa like dan subscribe. See you again in the next video dengan Seafly Phase 2. Oke, bye bye. Numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know